orang tua yang mengajak memerintahkan untuk menyekutukan Allah, berpaling dari agama Allah, menentang syariat Allah, dan mengingkari sunnah-sunnah Rasulnya, maka apa yang terjadi? Kata Allah, fala tuti'huma, jangan sekali-kali wahai manusia kau taati kedua orang tua. Sudah Bapak Ibu? Jangan ditaati kedua orang tuamu kalau sudah seperti itu. Kenapa? Kau tidak boleh taat, enggak durhaka Ustaz. Katanya anak itu harus taat kepada orang tua. Betul? Betul enggak? Anak wajib taat orang tua, tapi tidak mutlak. Taat kepada orang tua, taat kepada pemimpin, taat kepada juragan, taat kepada bos, taat kepada manajer, taat kepada siapapun, itu tidak mutlak. Bersyarat. Ingat, apa? Bersyarat. Bismillahirrahmanirrahim. Para jamaah Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, maka itulah wujud syukur kita. Hari ini kita masih diberi rahmat, taufik, hidayah oleh Allah. Dengan bukti kita masih dituntun hati kita, pendengaran kita, penglihatan kita, tangan kita, kaki kita, dan semua jasad kita. Kita bisa hadir di majelis ilmu. Dan ini merupakan taman-taman surga. Dan inilah pilihan Allah, manusia-manusia khusus, ya. Jadi mereka yang dikasih akhirat, dikasih agama, mereka adalah orang yang dicintai oleh Allah. Mudah-mudahan kita yang hadir di sini termasuk hamba-hamba yang dicintai oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Para jamaah Bapak Ibu, hadani wa hadakumullah ta'ala, kita lanjutkan materi inti kita masih terkait dengan perbedaan iman, tauhid, akidah di dalam keluarga. Apa yang sudah kita bahas kemarin-kemarin, bahwa di dalam keluarga itu pasti akan terjadi perbedaan dalam persoalan agama atau din. Kalau masalah harta itu mungkin bisa dicari, bisa dinego, bisa orang bisa saling memahami. Orang tuanya nggak sukses, anaknya sukses, wajar. Atau mungkin orang tuanya sukses, anaknya nggak sukses, wajar. Itu urusan dunia, ya. Tapi ingat, kalau sudah terjadi nanti perbedaan urusan akhirat, urusan agama, ini kadang-kadang nggak bisa dinego lagi, nggak ada saling bisa untuk memahami. Apa yang terjadi? Pasti terjadilah saling hasad, saling dengki, saling bermusuhan. Tidak ada kompromi. Ini yang terjadi. Buktinya apa? Kalau kita lihat kasus di dalam Al-Quran kemarin sudah kita jelaskan di dalam surat Maryam, yang dimana Allah menjelaskan bagaimana keadaan Nabi Ibrahim alaihissalam ketika beliau beribadah menyembah Allah, tapi bapaknya menyembah banyak Tuhan atau patung-patung berhala yang dibuat dan disembah sendiri. Kalau sudah berbeda keyakinan, berbeda akidah, berbeda tauhid iman, apa yang terjadi? Bentrok. Pasti itu bentrok. Ingat perkataan saya. Oh nggak bisa Ustaz, saya bisa saling mami. Iya. Nanti suatu saat setan tidak akan terima kalau di dalam keluarga ada salah satu keluarga yang dia mengikuti petunjuk Allah. Kalau di dalam keluarga ada yang imannya benar kuat, kalau di dalam keluarga ada yang kembali kepada agama Allah, agama fitrah, agama yang bersih suci, itu pasti di dalam keluarga nanti pasti nanti ada yang tidak terima. Maka materi ini kita akan melanjutkan. Yang tidak terima biasanya nanti orang tuanya. Makanya ketika Nabi Ibrahim alaihissalam mengajak ayahandanya Azar untuk menyembah Allah, untuk bertobat kepada Allah, mengikuti agama tauhid, agama yang hanif, yang lurus, meninggalkan berhala-berhala yang dia buat sendiri dan dia sembah sendiri, apa yang terjadi? Marah napa mboten? Bapaknya marah napa mboten? Marah. Kalau kamu tidak berhenti mengajakku berdakwah untuk diriku, terus ya
Nguyo-nguyo lek bahasane wong Jawa iki, memaksa saya untuk meninggalkan Tuhan-Tuhan yang sudah menjadi keyakinan kami dari nenek moyang kami. Akan aku rajam kamu wahai Ibrahim, dan tinggalkan diriku selama-lamanya. Loh, ini ancaman, nggak main-main loh. Ini ancaman bapaknya ini. Ya. Jadi nggak ada kok dakwah itu mulus, lancar, itu nggak ada. Pasti terjadi. Ya, kalau orang bilang udur-uduran. Karena apa? Karena urusan keyakinan itu urusan yang sangat rentan. Makanya sampai-sampai para ulama salaf, kalau aku diperintah untuk memindahkan gunung, itu lebih baik daripada harus mengalihkan, merubah keyakinan seseorang atau iman seseorang. Kenapa? Nanti ujung-ujungnya bentrok, berantem, gelut, paten-patenan. Nah itu. Makanya para jamaah Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Ta'ala, ini kalau kita kembali kepada sunatullah ya di dalam Al-Quran. Al-Quran ini yang bicara. Kalau orang sudah kembali kepada agama Allah, mengikuti aturan-aturan Allah di dalam Al-Quran dan sunnah-sunnah Nabi-Nya, hadis-hadis Nabi, pastikan akan meningkat imannya, meningkat amal ibadahnya, semakin paham dia terhadap Islam. Nah, bagaimana mereka yang tidak pernah belajar? Bagaimana mereka yang tidak pernah ibadah? Bagaimana mereka yang tidak paham tentang tauhid, syirik, bid'ah, sunnah dan yang lainnya? Apa yang terjadi? Maka dari situlah akan terjadi tali ulur. Tali ulur. Yang satu ngajak ke tauhid, ngajak ke iman, ngajak kepada surga, ngajak kepada kebaikan, amal yang diridhoi oleh Allah, jalan yang lurus, siratal mustaqim. Yang satu menarik supaya tetap mempertahankan tradisi nenek moyang, menyembah berhala, menyembah dukun, menyembah selain Allah, memiliki keyakinan-keyakinan yang rusak, amalan-amalan yang tidak sesuai dengan sunnah-sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, keluar dari syariat, menyimpang dari aturan Allah. Pasti terjadi. Butuh contoh. Kita buka di dalam surat Luqman. Surat yang 31. Bapak Ibu nanti dicek di rumahnya, buka Al-Qur'annya yang terjemahnya nggih. Kalau ada tafsirnya bagus. Dikisahkan di dalam surat Luqman, surat yang ke-31. Nggih. Ini kata Allah. Sanes kata kula nanti. Ya, cocokkan nanti apa yang saya sampaikan, cocokkan. Biar tidak ada dusta di antara kita dan tidak ada fitnah. Surat Luqman surat 31 ayat yang ke-14 15. Dua ayat. Sudah kita bahas. Allah Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa wasainal insana biwalidayhi hamaltu ummuhu wahnan ala wahni wa bisaluhu fi amain aniskurli wali walidaik ilayyal masyir. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Dan kami perintahkan kepada manusia agar senantiasa berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah selama berapa? 9 bulan, dan menyapihnya ataupun menyusuinya dalam usia sampai 2 tahun. Maka bersyukurlah kepadaku kata Allah, ibadahlah kepadaku kata Allah, dan juga bersyukurlah kepada kedua orang tuamu, hanya kepada akulah kamu akan kembali, dipertanggungjawabkan semua amal-amal yang kamu kerjakan. Ayat 15. Wa in jahadaka ala an tusyrika bima laysa laka bi'ilm fala tuti'huma wa sahibuhuma fid dunya ma'rufa wattabi sabila man anaba ilai thumma ilayya marji'ukum fa unabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Perhatikan ayat 15. Dan jika keduanya, orang tuamu, memaksamu, memerintahkanmu, mengajakmu untuk menyekutukan aku dengan sesuatu yang engkau tidak memiliki ilmu. Ya, ingat, perhatikan ayat ini. Orang tua ngajak syirik, orang tua ngajak berbuat dosa, orang tua ngajak berbuat maksiat, orang tua
mengajak untuk cinta dunia. Orang tua mengajak melalaikan akhirat. Ingat, perhatikan ayat ini. Ya, jangan sampai salah persepsi nanti. Orang tua yang mengajak memerintahkan untuk menyekutukan Allah, berpaling dari agama Allah, menentang syariat Allah, dan mengingkari sunnah-sunnah Rasulnya, maka apa yang terjadi? Kata Allah, fala tuti'huma. Jangan sekali-kali wahai manusia engkau taati kedua orang tuamu. Jelas Bapak Ibu? Jangan ditaati kedua orang tuamu kalau sudah seperti itu. Kenapa? Kok tidak boleh taat? Enggak durhaka Ustaz. Katanya anak itu harus taat kepada orang tua. Betul? Betul enggak? Anak wajib taat orang tua, tapi tidak mutlak. Taat kepada orang tua, taat kepada pemimpin, taat kepada juragan, taat kepada bos, taat kepada manajer, taat kepada siapapun, itu tidak mutlak. Bersyarat. Ingat, apa? Bersyarat. Mana dalilnya Ustadz? Kita buka surat An-Nisa surat 4 ayat 59. Allah Ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu ati Allah wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum. Hai orang yang mengaku beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasulmu, dan hendaknya engkau taat kepada pemimpinmu. Siapa? Suami. Siapa? Manajer, bos, juragan. Siapa? Pemimpin secara umum. Entah itu presiden, gubernur, menteri, bupati, ya, sampai di bawah. Taat kepada pemimpin. Di situ bersyarat. Kalau pemimpin di dalam keluarga, suami yang paling kecil, dalam rumah tangga aja, contoh, dalam rumah tangga, pemimpinmu, suamimu, kalau dia taat kepada Allah dan Rasulnya, wajib ditaati. Tapi kalau dia tidak mau taat kepada Allah dan Rasulnya, menyimpang dari aturan Allah, perintah Allah, bahkan mengajak berbuat durhaka kepada Allah dan Rasulnya, mengajak syirik, mengajak berbuat dosa maksiat, melanggar aturan Allah, jangan ditaati. Ingat, kenapa? Taat kepada pemimpin bersyarat, taat kepada Allah dan Rasulnya mutlak. Kok bisa Ustaz? Perhatikan kalimat redaksi ayat Allah. Kenapa Allah menggunakan kata-kata atiullah, taat kepada Allah, di situ tambah lagi atiur rasul, ada kata-kata atiu atau ayutiu, taatilah kepada Allah, taatilah kepada Rasul. Lah sedangkan kalimat ulil amri minkum kok tidak ada kata-kata atiulal ulim ringkum. Kenapa kok Allah tidak mengatakan wa ati ulil amri minkum? Kenapa kok nggak ada kata-kata ati? Kenapa? Lah inilah dalam kaedah bahasa Arab, grammar nahwu, para ulama menjelaskan begitu indahnya kalimat Allah kalau cerdas. Makanya kalau memahami ayat itu harus paham bahasa Arab, paham tentang kaedah, tentang ulumul Quran, dan juga tafsir di dalamnya. Kalau tidak bahaya, serampangan, menyesatkan. Banyak orang-orang di sana ketika dia menyampaikan ayat Allah tapi tidak dibarengi dengan kaedah-kaedah bahasa Arab, ilmu-ilmu bahasa Arab, dan juga tafsir yang benar. Akhirnya apa? Digebyah-uyah. Lah dari sinilah taat kepada pemimpin di sini adalah bersyarat. Kenapa? Karena di situ tidak ada kata-kata atiu ulil amri minkum. Jadi kalau taat kepada orang tua, ini mutlak atau bersyarat Pak Bu? Mutlak apa bersyarat? Bersyarat. Kalau orang tua memerintahkan kita sesuai dengan perintah Allah, ridho Allah, petunjuk Allah, taati. Dan tidak ada pelanggaran dalam agama Allah, taati. Tapi kalau orang tua loh ya, kita nggak usah jauh-jauh bicara yang lain. Orang tua yang mengandung kita, yang melahirkan kita,
yang membesarkan kita, yang mendidik kita, yang menyekolahkan kita, bahkan menikahkan kita sekaligus. Kalau orang tua sampai memerintahkan kita untuk berbuat syirik, menyekutukan Allah, melanggar aturan Allah, menentang hukum Allah, berbuat dosa dan maksiat, tidak wajib taat. Mana dalilnya Ustadz? Buka tafsirnya surat An-Nisa 59. Ada kurang lebih 10 hadis yang dijelaskan oleh Nabi. Saya ambilkan 2 hadis saja. Yang pertama, Nabi Muhammad SAW mengatakan, la ta'ata fi ma'syatin wa inama ta'atu fil ma'ruf. Tidak ada ketaatan, tidak wajib taat dalam berbuat maksiat kepada manusia. Ingat, kata Nabi, ketaatan itu hanya dalam kebaikan saja. Jadi ingat, ketaatan itu hanya dalam kebaikan saja. Maka di dalam hadis yang lain, Rasulullah SAW juga menjelaskan, hendaknya kalian mentaati pemimpin kalian ataupun orang tua kalian, malam yu'maru bimaksiatin, selama mereka tidak mengajak, memerintahkan berbuat maksiat. Misalkan kalau ada orang tua merintahkan kita, "Le, kalau peleme tonggomu colongan." Ya. Kuwi enak dompet colongan. Nah, ambil, curi. Ya, wajib enggak? Enggak boleh. Tidak boleh mentaati orang tua memerintahkan untuk mencuri. Tidak boleh taat kepada orang tua berbohong. Misalkan orang tua ngomong, "Le, nanti kalau ada Bang Titil atau orang tamu bilang ya, orang tua kamu nggak ada di rumah." Ingat, padahal orang tuanya ada di dalam rumah. Bohong nggak ini? Ini mengajarkan apa? Kebohongan. Jadi anak sudah diajarkan untuk berbuat bohong, berdusta. Nanti kalau ada orang yang mencari orang tuamu, bilang orang tuamu keluar, padahal orang tuanya di rumah. Bilang nggak ada di rumah, wajib taat nggak? Nggak boleh, nggak boleh taat, ya. Meskipun itu orang tua sendiri, meskipun nanti dimarahi, nggak boleh taat. Kenapa? Dia sudah berani melanggar aturan Allah. Berdusta, berbohong, hukumnya dosa besar. Apa kata Nabi? Wa iyyakum wal kadhib, fa inal kadhib yahdi ilal fujur, fa inal fujur yahdi ilan nar. Jauhilah kalian berdusta, berbohong, karena berbohong mengajak orang untuk kepada dosa. Orang yang berbuat dosa pasti masuk neraka. Ini kata Nabi. Jelas para jamaah Bapak Ibu? Contoh lagi, kalau ada orang tua, ngapain kamu ngaji, ngapain kamu sholat, lebih baik kamu les, belajar aja bahasa Inggris atau IPA atau IPS. Waktunya sholat, sholatnya ditinggalkan, disuruh pilih mana? Pilih sholat wajib atau ikuti perintah orang tua. Sudah waktunya sholat ini, maka tidak mentaati orang tua ketika sudah masuk waktunya sholat itu boleh. Kenapa? Harus sholat diutamakan, baru perintah orang tua. Makanya perhatikan ayat ini. Anis kurli wali walidaik. Bersyukurlah kepadaku, taatilah diriku, baru bersyukur kepada orang tuamu. Duluan mana? Allah atau orang tua? Allah atau orang tua? Allah. Kalau ada kewajiban ini bertatapan, bersinggungan, maka kewajiban perintah yang diutamakan adalah Allah, baru orang tua. Bahkan sampai Ibnu Taimiyah mengatakan, ketika sudah panggilan adzan, ngeten adzan Isya, anak mau berangkat salat berjamaah salat Isya, tiba-tiba orang tua merintahkan, "Le, tuku lengo, tolong belikan minyak." Itu kata Ibnu Taimiyah mengatakan boleh ditolak saat itu kalau memang di situ tidak begitu sangat dibutuhkan. Artinya digunakan. Tinggalkan perintah orang tua, sholatlah berjamaah dulu. Kenapa? Karena sholat berjamaah hukumnya wajib. Perintah orang tua juga wajib. Itu bagi laki-laki ya, bukan perempuan. Contoh lagi, ketika anak perempuan sudah balik, sudah besar, dia berhijab. Dia menutup aurat.
ketika keluar rumah menutup aurat. Tiba-tiba orang tuanya memaksa untuk melepaskannya. Ngapain pakai jilbab? Ya, banyak orang pakai jilbab itu lisannya jelek. Percuma pakai jilbab, jangan ditaati. Kenapa? Karena perintah Allah harus dijalankan lebih utama daripada paksaan orang tua untuk melepaskan jilbabnya. Banyak orang tua sana. Ketika anak sudah mulai baik, berhijrah, menutup aurat, sama orang tuanya dipaksa untuk melepaskannya. Ya. Para jamaah Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Ta'ala, sebelum kami tutup, ayat ini diturunkan untuk siapa? Asbabun nuzulnya. Nah, ini kan kita belajar asbabun nuzul. Tadi masalah hukum, sekarang asbabun nuzul. Jadi kalau kita menjelaskan ayat Al-Quran, harus dipahami lafadznya, tafsirnya, asbabun nuzulnya, dan hukum-hukum yang di dalamnya. Biar lebih jelas gamblang. Surat Luqman, surat 31, ayat yang 14 dan 15 ini, asbabun nuzulnya ayat ini diturunkan kepada siapa? Sa'ad bin Abi Waqqas. Siapa? Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu ta'ala anhu. Nanti bisa di browsing di Google tentang tafsir surat Luqman ayat yang ke-15. Sa'ad bin Abi Waqqas ini merupakan 10 sahabat yang dijamin masuk surga yang pertama kali, yang dinamakan Asratul Mubasyirina bil Jannah. 10 sahabat yang dijamin masuk surga. Di antaranya Sa'ad bin Abi Waqqas. Ya, ada Ubadah al-Jarrah. Ya. Ada juga Sa'ad bin Abi Waqqas, Abdurrahman bin Auf, ada Zubair bin Awam, ada Umar bin Khattab, Ali bin Abi Thalib, kemudian ada Utsman bin Affan, Abu Bakar. Maka para jamaah Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Ta'ala, Sa'ad bin Abi Waqqas ini sahabat yang masuk Islam pada umur 17 tahun, masih muda. Dan Sa'ad bin Abi Waqqas ini termasuk dari kalangan orang yang mampu, kaya. Sa'ad bin Abi Waqqas ini termasuk pahlawan dalam perang yang pertama kali menembakkan anak panahnya kepada musuh. Dan tepat sasarannya tidak pernah melesat. Makanya dia disebut sebagai ahli dalam menembak atau memanah. Ahlu romyah. Ya, ahlu romyah. Jadi ahli dalam memanah. Sekali tembak dipanahkan, anak panah itu tidak pernah melesat. Pasti tepat sasaran. Subhanallah, ini kelebihannya beliau, ya. Makanya menjadi panglima, ya. Dan Sa'ad bin Abi Waqqas merupakan anak yang sangat-sangat dicintai, diperhatikan sama orang tuanya, terutama ibunya. Kisahnya gini, sebelum ayat ini turun. Satu hari ibunya memanggil Sa'ad bin Abi Waqqas. Kemari, wahai anakku. Ada apa ya ibu? Sopan, santun, lemah lembut, tetap menghargai dan memuliakan orang tua. Saat ini adalah anak yang patuh. Patuh betul, ya. Jadi kalau ada di antara kita anak yang patuh, ikuti Sa'ad bin Abi Waqqas ini. Bagaimana cara menghadapi orang tua yang berbeda keyakinan dan iman, akidah. Ketika dipanggil, kemari kamu Sa'ad. Nggih Bu, kersa napa wonten napa? Saya dengar kamu mengikuti agama Muhammad yang sesat itu. Maka Sa'ad mengatakan dengan senyum, nggih leres Bu. Wonten napa? Bahasanya gitu ya. Saya enggak terima, saya tidak ridho. Kamu telah keluar dari agama nenek moyang kamu. Agama penyembah berhala, agama syirik. Ya. Hari ini kamu lepaskan agama yang baru kamu itu. Jangan kamu ikuti Muhammad. Ngapunten Bu, maaf Ibu. Saya sudah mantep dengan agama baru saya, agama Islam. Dan saya telah mengakui Allah itu Esa, Allah itu satu, dan Muhammad adalah utusannya, Rasulnya. Apa kata ibunya? Kurang ajar. Ngapunten ya, bahasanya itu marah langsung. Mukanya merah, kurang ajar kamu. Anak nggak mau diuntung, ya anak nggak mau taat kepada orang tua. Coba, kalau sudah seperti itu kan emosi orang tua. Ini masalah keyakinan loh, nggih. Masalah keyakinan ini, iman, tauhid, akidah ini.
Kalau kamu tidak mau keluar dari agama baru kamu, ya, agama Muhammad, agama Islam maksudnya. Ingat, wahai anakku, putraku, saya tidak akan makan dan minum sampai aku mati. Coba, lek diancam ngono piye? Pripun Pak Bu? Kalau orang sudah hijrah baik, taat, tiba-tiba orang tua marah-marah supaya meninggalkan agamanya, kembali kepada agama nenek moyang yang mengandung kesyirikan, yang mengandung penyimpangan. Maka dengan santunnya Sa'd bin Waqqas, dengan bahasa yang lemah lembut, wahai ibuku yang tersayang, yang aku hormati, yang aku muliakan, maaf, maaf, 1000 maaf, sekali lagi maaf. Bukan putramu ini durhaka, tidak. Bukan putramu itu membantah atau tidak mau taat, tidak. Tapi sekali lagi, demi agama yang saya yakini ini saya akan pertahankan dan saya tidak akan meninggalkan. Meskipun maaf ibu, maaf, saya tidak ada niat untuk durhaka kepada ibu. Ibu tidak mau makan sampai meninggal dunia, bahkan ibu punya nyawa 100, ibu punya nyawa 100, tetap tidak mau makan seperti itu, monggo kerso. Tapi maaf, saya tidak ada niat untuk durhaka. Masya Allah, dengan bahasa yang luar biasa, tetap menghormati, bahasa yang bagus. Orang kok nyende-nyende, karepmu bu, modar karepmu, enggak. Kowe mati ramati ya terserah, mangan ramangan karepmu, bukan seperti itu bahasanya. Itu kadang-kadang salah dalam dakwah seperti itu. Tujuannya baik tapi caranya enggak baik, ya. Akhirnya terjadi permusuhan hebat. Apa yang terjadi? Sampai ibunya enggak makan 3 hari, ya betul. Akhirnya lemah, ya. Akhirnya kemudian tetap membujuk saat anaknya supaya meninggalkan agama, saat tetap berpegang teguh, kukuh dengan keyakinannya. Apa yang terjadi? Akhirnya ibunya bosan sendiri, waleh, wis terserah wis arepmu. Ya, Bapak Ibu, subhanallah. Setelah kejadian ini berlangsung beberapa hari, langsung Allah turunkan ayat ini kepada Nabi Muhammad SAW untuk memberikan prestasi yang luar biasa, kegembiraan, hadiah yang istimewa bagi Sa'ad bin Abi Waqqas atas keteguhan imannya ketika diajak musyrik menyekutukan Allah dan dipaksa oleh ibunya menolak tegas demi mempertahankan iman tauhidnya. Itulah ketika di dalam keluarga terjadi perbedaan iman tauhid, maka apa yang terjadi? Maka iman tauhid betul-betul lebih diutamakan, lebih paling berharga daripada segala-galanya. Meskipun harus berpisah dengan orang tua, meskipun harus dimusuhi orang tua, meskipun kadang-kadang diusir oleh orang tua, tidak menjadi masalah. Sebenarnya ada kisah lagi, Mus'ab bin Umair, nggak usah kita jelaskan. Insya Allah nanti kapan-kapan akan kita jelaskan, ada pertemuan yang lain, ya, sama kisahnya, tapi berbeda caranya. Para jamaah Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Ta'ala, ini saja yang kami sampaikan pada malam hari ini. Semoga ini bisa menambah semangat kita untuk tetap beribadah kepada Allah dan istiqomah, dan terus kita menjaga iman kita sampai Allah mewafatkan kita dalam kondisi husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Kita tutup majelis ini dengan bacaan hamdalah dan kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun.